Koin ini berpotensi naik 100 kali lipat, tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ardo di channel Pace Crypto. Selamat malam minggu, semoga semuanya happy selalu. Oke, pada kali ini saya akan memenuhi request dari subscriber saya, di mana dia minta untuk mereview yang namanya Casper Network ataupun kodenya CSPR. Nah, saya pribadi tidak asing dengan koin ini, tetapi setelah saya lihat-lihat lagi, ternyata koin ini memang cukup berbeda dengan banyak koin layer 1 lainnya. Oh ya, untuk Casper Network sendiri merupakan koin ya, bukan token. Mengapa? Karena ini memiliki blockchain sendiri, kawan-kawan. Nah, jika kita lihat dari price action-nya terlebih dahulu, kita lihat di sini, seperti layaknya semua koin yang awal IPO ya, terjadi peningkatan yang sangat drastis, berikutnya dia turun, dan sekarang karena bear market, dia sedang sideways sangat panjang sekali, kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan membahas sebetulnya koin ini mirip dengan koin apa ya, dan juga apakah memang berpotensi ataupun berpeluang untuk naik pada bull market berikutnya. Nah, pertama waktu saya membuka Coin Market Cap, di sini ada komen yang menurut saya cukup menarik. Dia menjelaskan sedikit tentang Casper Network ini dan bedanya dengan beberapa koin layer 1 lainnya seperti Ethereum, Binance, dan lain-lain. Jika kita lihat sini, di mana Casper Network bekerja sama dengan yang namanya Hyperledger Fabric, kawan-kawan. Ini berhubungan dengan yang namanya interoperabilitas suatu blockchain ataupun kemampuan berkomunikasi suatu blockchain, dan juga penggunaannya untuk para perusahaan besar yang menggunakan blockchain, kawan-kawan. Jadi ini cukup menarik sekali. Kita lihat sini, kawan-kawan, di mana Casper telah bekerja sama dengan yang namanya Hyperledger Fabric. Jika kalian tahu bahwa Hyperledger Fabric ini memiliki banyak kerjasama dengan kripto yang memiliki fundamental oke seperti Quant, berikutnya XRP, XDC, dan lain-lain. Jadi cukup menarik ya, di mana Casper Network ini dengan market cap sekitar 100 juta dolar saja, kawan-kawan, sangat rendah sekali dibandingkan dengan QNT misalnya, masih 10 kali lipat lebih rendah, memiliki kerjasama dengan yang namanya Hyperledger Foundation. Nah, berikutnya dia juga pernah bekerja sama ataupun mengadakan acara dengan IBM, di mana perusahaan teknologi yang sangat besar sekali. Nah, yang menarik juga setelah saya baca-baca terkait Casper Network ini, dia memiliki fitur yang bernama Upgradable Smart Contract. Nah, ini cukup menarik dan tidak ada di blockchain lain. Berikutnya juga ada beberapa fitur lain di sini seperti easy to use. Mengapa easy to use? Karena ternyata untuk membuat the apps menggunakan Casper Network ini sangat mudah sekali bagi developernya. Menurut saya ini langkah yang cerdas sekali ya, kawan-kawan, karena tentunya developer merupakan kunci juga dari berkembangnya suatu blockchain dan sangat dipermudah dengan blockchain Casper Network ini karena bahasa yang digunakan tidak perlu mempelajari bahasa baru ataupun menggunakan bahasa tertentu seperti layaknya Solana membutuhkan bahasa Rust, berikutnya Ethereum membutuhkan bahasa Solidity, nah sedangkan Casper dapat menggunakan semua bahasa. Ini cukup menarik ya, cukup mempermudah para developer untuk semakin nafsu lagi membuat project-project di Casper. Nah, berikutnya dia juga menyebutkan bahwa dia enterprise grade, artinya dia standar perusahaan ya. Berikutnya dia juga harganya murah dan ini sangat wajib sekali ya. Dan juga blockchain-nya adalah proof of stake, kawan-kawan. Jadi sudah mendukung yang namanya green energy ya, tidak seperti POW. Oke, di sini saya juga mencantum Twitter dari Crypto Johnson. Dan dia membahas juga tentang Casper Network, dia membuat rangkumannya. Ini dia yang sangat penting sekali, kawan-kawan, di mana smart contract yang terdeploy di Casper blockchain dapat di-upgrade, kawan-kawan. Nah, ini cukup menarik sekali ya. Mengapa? Karena biasanya, kawan-kawan, jikalau smart contract telah tercetak dalam suatu blockchain, tidak dapat diganti, sehingga membutuhkan biaya yang besar sekali untuk para developer, para project team, untuk mengubah yang namanya smart contract dengan cara alternatif lainnya, kawan-kawan. Nah, tetapi pada Casper Network ini, smart contract-nya dapat diubah, kawan-kawan, dapat di-upgrade. Ini merupakan kelebihan menurut saya yang sangat membuat koin ini fleksibel. Berikutnya, Casper Network juga tidak melakukan yang namanya direct funding, artinya tokenomics-nya cukup baik ya. Nah, berikutnya Casper Network ini juga akan mengupgrade-nya menjadi Casper 2.0 ataupun Casper 2 ya. Jadi versi lebih lanjutnya, di mana digadang-gadang akan mengalahkan yang namanya Ethereum 3.0. Nah, setelah saya baca-baca isinya apa, ada beberapa kesimpulan di sini. Yang pertama adalah di mana konsensusnya akan diubah menjadi lebih cepat dan juga lebih aman ya. Jadi untuk masalah konsensus, kunci dari blockchain itu sendiri akan di-upgrade. Berikutnya juga di sini unified accounts dan contracts, di mana mereka akan meningkatkan fleksibilitas dari suatu blockchain. Jadi lebih gampang diotak-atik dan juga lebih user friendly tentunya. Berikutnya juga mereka akan mulai open yang namanya validator ya, kawan-kawan, dengan cara staking karena dia menggunakan POS. Ya, jadi menurut saya koin ini cukup unik di mana layer 1 yang bekerja sama dengan Hyperledger yang merupakan sesuatu ya, kawan-kawan, karena Hyperledger ini bukanlah fondasi sembarangan. Nah, berikutnya di sini juga Casper pernah di-mention oleh yang namanya Vitalik Buterin, pembuat dari Ethereum, di mana dia mengupload meme terkait Casper. Nah, ini dapat saja menjadi sinyal ya, kawan-kawan, bahwa mungkin dia sudah mulai melirik project Casper ini. Nah, di sini juga ada berita dari Bloomberg terkait kerjasamanya dengan Hyperledger, dan semuanya telah terangkum dari tweet dari Casper Network, dan saya cukup setuju. Yang pertama adalah predictable dan cost efficient gasnya.
Mengapa harus predictable? Karena untuk suatu perusahaan melakukan sebuah kegiatan besar, mereka harus tahu jelas ya kawan-kawan berapa harga ataupun biaya gasnya. Jadi ini merupakan fitur yang sangat penting sekali untuk enterprise grade blockchain. Berikutnya adalah perpindahan yang mudah. Suatu developer untuk berpindah dari suatu blockchain menuju Casper. Ini sangat penting sekali kawan-kawan, karena jika membuat di apps-nya aja susah dan pindahannya susah, tentunya akan ada banyak orang yang malas untuk pindah ke Casper Network ya. Berikutnya di sini karena POS dia green energy. Ya jadi menurut saya pribadi kawan-kawan, untuk project layer 1 dengan market cap sebesar 100 juta dolar saja, project ini memang sedikit unik dan sedikit berbeda, walaupun tidak membuat inovasi baru ya, tetapi dimiliki banyak fitur yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak blockchain lain. Tidak ada salahnya jika kalian mengupdate tentang perkembangan blockchain ini, karena menurut saya blockchain ini dapat menjadi besar pada bull market yang berikutnya. Sekian saja dari saya kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.